Halo teman-teman, kita akan masuk ke topik 2 yang ada di bab 1 buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, yang berjudul Nyawa Logika. Nah, di dalam topik ini ada beberapa subjudul. Yang pertama, ucapan logis merupakan dasar. Yang kedua, melatih logika berbicara. Nah, sekarang kita akan masuk ke subjudul ucapan logis merupakan dasar. Saya tidak percaya diri saat berbicara. Bagaimana caranya agar saya pandai berbicara? Seorang mahasiswi yang bermimpi ikut kontes kecantikan mendatangi saya. Ia memiliki tubuh dan wajah yang menarik. Terlebih, tidak tampak ada masalah berarti pada cara bicaranya. Suaranya halus dan stabil. Masalahnya terletak pada alur bicaranya yang berantakan. Sepertinya ia tidak terbiasa berpikir secara logis, sehingga ucapannya terdengar tidak berkesinambungan. Hal seperti ini akan memberi nilai yang buruk dalam kontes kecantikan. Para juri mempelajari dan menilai kontestan dari cara bicaranya. Ucapan logis dan cerdas akan mendapat nilai yang tinggi. Ucapan mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita dapat langsung mengetahui apakah seseorang itu logis atau tidak hanya dengan berbicara sebentar dengannya. Oleh karena itu, berbicara yang menunjukkan pola pikir logis harus dilatih. Mari kita lihat sebuah paragraf dari buku Logical Thinking Now, How Do, How dari HR Institute. Orang yang logis dalam hal apapun akan selalu logis. Kita tidak akan menemukan ketidaklogisan dalam pikirannya ataupun kalimat dari ucapannya dalam mengungkapkan pemikirannya tersebut. Sebaliknya, kita tidak akan dapat menemukan bagian yang logis dari orang yang tidak logis dalam hal apapun. Berbicara soal ucapan logis, kita tidak bisa melupakan jurnalis Son Suk-hye. Melalui program 100 Minutes Discussion dan Son Suk-hye's Spotlight, kita bisa melihat kemampuan berbicaranya yang logis dan spontan. Ucapannya yang tajam juga tampak dalam wawancara via telepon dengan aktris Brigitte Bardot mengenai daging anjing. Berikut contohnya. Meskipun orang India tidak makan sapi, tetapi mereka tidak melarang negara lain untuk makan sapi. Bukankah Anda akan mengakui adanya perbedaan budaya seperti ini? Menurut Anda, berapa banyak orang di Korea yang makan daging anjing? Dalam kalimat pertama, kita mendengar soal budaya India yang sudah terkenal. Alasan ini menjadi dasar yang kuat untuk membujuk seseorang mengakui perbedaan budaya. Seperti inilah Son Suk-hye mampu memaparkan alasan dibalik pendapatnya dengan jelas. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, ia meminta fakta yang mendukung bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Ia menekankan untuk tidak melebih-lebihkan tentang sebagian orang Korea yang makan daging anjing. Ketika ia menjawab dengan sistematis, logis, dan tenang seperti ini, Brigitte Bardot lah yang kesal dan menutup telepon secara sepihak. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kemampuan berbicara logis yang hebat dari seorang Son Suk-hye. Nah, sekarang masuk ke subjudul yang kedua, melatih logika berbicara. Pada zaman persaingan seperti ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri. Akan tetapi hal itu tidak akan terbentuk dalam waktu satu malam. Perlu latihan rutin dan membiasakan diri untuk memperhatikan ucapan diri sendiri. Ada 5 hal untuk berbicara logis. Dengan melakukan 5 hal itu, Anda bisa merasakan bahwa ucapan Anda dipenuhi oleh logika yang kokoh. 1. Berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita tidak terbiasa menerapkan pola pikir logis dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan antara pendapat yang beralasan dan yang tidak beralasan bagaikan bumi dan langit.
Kita ambil contoh seorang mahasiswa yang ingin jalan-jalan ke Eropa dan meminta izin kepada orang tuanya. Jika ia hanya mengulang-ulang pendapatnya, maka akan sulit untuk menggerakkan hati orang tuanya. Lain halnya ketika ia bisa menyampaikan alasannya. Izinkan aku untuk pergi backpacking ke Korea 1 bulan saja. Itu adalah kalimat pendapat. Apalagi di era global seperti ini, penting untuk memperluas pengetahuan dan nanti pun saat melamar kerja bisa dimasukkan sebagai salah satu pengalaman. Nah, itu adalah kalimat alasan. Jika sudah begini, orang tua mana yang akan melarang anak-anaknya jalan ke Eropa? Terutama di dunia kerja, karyawan yang mampu menyampaikan alasannya dengan baik pasti akan disukai oleh atasan. Yang kedua, hindari lompatan logika yang melebih-lebihkan. Hanya karena sebagian orang Korea suka makan daging, lebih tepatnya daging anjing, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Kita harus ingat untuk tidak menggeneralisasi sesuatu hanya dari contoh yang kecil. Kita juga harus berhati-hati terhadap lompatan logika. Dalam pepatah Jepang ada ungkapan, jika angin berembus, maka tokobak akan laris. Saat angin berembus, banyak debu berterbangan sehingga orang-orang akan pergi ke pemandian umum. Tetapi karena kolam di pemandian umum sedikit, maka pesanan atas bak mandi akan menjadi banyak. Meskipun terdengar masuk akal, tetapi kita tahu bahwa hubungan antara angin bertiup dan toko bak laris ini sangatlah jauh. Yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan. Sebab kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana. Ada orang yang suka menggunakan bahasa Inggris, karakter Mandarin, atau istilah-istilah tinggi yang hanya diketahui dirinya sendiri, seolah-olah ia yang paling tahu segalanya. Alih-alih membantu dalam menyampaikan pendapatnya, hal ini justru akan membuatnya menerima penolakan dari lawan bicara. Ingatlah bahwa ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Yang kelima, tetap tenang. Kita dapat menemukan orang-orang yang sentimental saat berbicara dalam acara debat di televisi. Mereka seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Contohnya, mencari kesalahan untuk menyerang secara personal. Hal ini muncul karena situasinya menjengkelkan. Ingatlah, kekesalan merupakan hal yang dilarang karena akan menciptakan pembicaraan yang tidak logis dan bersikap tenang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Inilah topik 2 yang berjudul nyawa logika. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 3 yang berjudul mengungkapkan diri lewat storytelling.